Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan dijelaskan materi pembelajaran matematika dasar tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Pangkat 2 disebut juga dengan kuadrat. Pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Misal, 1 pangkat 2 artinya adalah 1 kali 1. Hasilnya adalah 1. Selanjutnya 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Kemudian 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Hasilnya adalah 9. Kemudian 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4. Hasilnya adalah 16. Kemudian 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5, hasilnya adalah 25. Dengan cara yang sama, 6 pangkat 2 hasilnya adalah 36. 7 pangkat 2 hasilnya adalah 49. 8 pangkat 2 sama dengan 64. 9 pangkat 2 sama dengan 81. 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, dan seterusnya. Fungsi dari pangkat 2 adalah untuk menentukan luas persegi. Berikutnya, akar pangkat 2 disebut juga dengan akar kuadrat. Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Misal, akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 25 sama dengan, karena 25 didapat dari 5 kali 5, maka akar kuadrat dari 25 hasilnya adalah 5. Kemudian akar kuadrat dari 64 sama dengan, karena 64 didapat dari 8 kali 8, maka akar 64 sama dengan 8. Fungsi dari akar pangkat 2 atau akar kuadrat adalah untuk menentukan panjang sisi persegi dengan diketahui luasnya. Adapun cara menentukan akar kuadrat dari bilangan yang lebih dari 100. Langkah atau cara mudahnya adalah, yang pertama, pisahkan bilangan 2 angka dari belakang. Langkah yang kedua, lihat bilangan depan. Cari bilangan kuadrat yang mendekatinya. Boleh pas namun tidak boleh lebih. Bilangan yang di pangkat 2 adalah sebagai jawaban digit depan. Bilangan kuadratnya ditulis di bawah dan dikurangi dengan bilangan depan. Hasilnya dibandingkan dengan bilangan pangkat 2. Langkah yang ketiga atau yang terakhir, lihat angka satuan. Jika satuan 0, maka jawabannya adalah 0. Itu sebagai jawaban digit akhir. Satuan 0, jawabannya digit akhir pasti 0. Kenapa? Karena 0 pangkat 2 hasilnya adalah 0, atau 10 pangkat 2 sama dengan 100. Maka jika satuan 0, hasilnya adalah digit akhirnya jawabannya 0. Kemudian jika satuan 1, jawabannya kemungkinan 1 atau 9. Karena 1 pangkat 2 sama dengan 1, atau 9 pangkat 2 sama dengan 81. Jadi satuan 1 maka jawabannya kemungkinan 1 atau 9. Jika satuan 4, maka jawaban digit akhirnya kemungkinan 2 atau 8. Kenapa? Karena satuan 4 didapat dari 2 pangkat 2 sama dengan 4, atau 8 pangkat 2 sama dengan 64.
jadi satuan 4, maka jawaban digit akhirnya adalah 2 atau 8. Jika satuan 5, maka jawaban digit akhirnya itu pasti 5. Karena satuan 5 didapat dari 5 pangkat 2 sama dengan 25. Selanjutnya, jika satuan 6, maka kemungkinan jawaban digit akhirnya adalah 4 atau 6. Karena didapat dari 4 pangkat 2 sama dengan 16, atau 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi, jika satuan 6, maka kemungkinan jawabannya 4 atau 6. Dan jika satuannya 9, maka kemungkinan jawabannya adalah 3 atau 7. Karena satuan 9 didapat dari 3 pangkat 2 sama dengan 9, atau 7 pangkat 2 sama dengan 49. Jadi jika satuan 9, maka kemungkinan jawaban digit akhirnya bisa 3 atau 7. Berikutnya, contoh soal menentukan akar kuadrat, yaitu kuncinya adalah hafalkan bilangan kuadrat dari 1 sampai 100. Ada contoh yang pertama adalah akar kuadrat dari 196. Langkah pertama tadi adalah dipisah bilangan dari belakang sebanyak 2 angka menjadi 1 dipisah dengan 96. Langkah yang kedua adalah perhatikan bilangan depan, yaitu 1. Bilangan kuadrat mana yang mendekati 1? Ya, boleh pas, tidak boleh lebih. Maka bilangan kuadrat yang mendekati 1 adalah 1. 1 didapat dari 1 pangkat 2. Nah, bilangan yang di pangkat 2 inilah jawaban digit depan, yaitu 1. Kemudian 1 dikurangi 1, hasilnya adalah 0. Kita bandingkan dengan bilangan yang di pangkat 2. 0 dibandingkan dengan 1, yaitu lebih kecil. Langkah yang ketiga adalah perhatikan satuan. Karena satuannya adalah 6, maka kemungkinan jawaban digit akhirnya adalah 4 atau 6. Karena yang dibandingkan tadi hasilnya adalah lebih kecil, maka kita pilih kemungkinan yang kecil, yaitu 4. Nah, yang dilingkari itu merupakan jawaban dari akar kuadrat. Akar 196 sama dengan 14. Contoh yang kedua yaitu akar kuadrat dari 1444. Kita pisahkan bilangannya 2 angka dari belakang menjadi 14 pisah 44. Lihat bilangan depan. Bilangan depan adalah 14, maka bilangan kuadrat yang mendekati 14 adalah 9, karena 16 tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh karena 16 itu melebihi. Jadi, bilangan kuadrat yang mendekati 14 kita pilih adalah 9. 9 didapat dari 3 pangkat 2. Bilangan yang di pangkat 2, 3 merupakan jawaban digit depan. Kemudian 14 dikurangi 9. Hasilnya adalah 5. 5 kita bandingkan dengan 3, yaitu lebih besar. Langkah terakhir, lihat angka satuan yaitu 4. Satuan 4 kemungkinan jawabannya adalah 2 atau 8. Karena yang dibandingkan tadi adalah lebih besar, maka kita pilih kemungkinan juga yang lebih besar, yaitu 8. Jadi jawaban dari akar kuadrat 1444 adalah
38. Selanjutnya contoh soal akar dari 289. Kita pisahkan bilangannya menjadi 2 dipisah dengan 89. Bilangan depan adalah 2, maka bilangan kuadrat yang mendekati 2 adalah 1. 1 didapat dari 1 pangkat 2. 1 yang dipangkat 2 itu merupakan jawaban digit depan. Kemudian 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1. 1 dibandingkan dengan 1, maka hasilnya adalah sama. Jika sama, nanti kita pilih yang besar. Kemudian langkah terakhir, lihat satuan, yaitu 9. 9 kemungkinan jawaban digit akhirnya adalah 3 atau 7. Karena tadi yang dibandingkan adalah sama, maka pilih yang besar. Jadi kemungkinan jawaban digit akhir juga pilih yang besar, yaitu 7. Jadi jawaban akar kuadrat dari 289 sama dengan 17. Contoh yang terakhir, akar kuadrat dari 2025. Kita pisahkan menjadi 20 dipisah dengan 25. Bilangan depan adalah 20. Bilangan kuadrat yang mendekati 20 adalah 16. 16 didapat dari 4 pangkat 2. Kemudian 4 merupakan jawaban digit depan. 20 dikurangi 16 tidak pakai ya, karena satuannya 5, maka jawaban digit akhir hanya pasti, yaitu 5 saja. Jadi 20 dan 16 tidak pakai dikurangi atau tidak pakai lagi dibandingkan. Langsung disimpulkan bahwa akar kuadrat dari 2025 adalah 45. Cukup sekian dulu penjelasan dari pangkat 2 dan akar pangkat 2. Jika masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.